Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam podcast Banten TV bersama saya Ratu Fitri, dan kali ini saya berada di DPRD Provinsi Banten. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait dengan tema mengawal realisasi program sekolah gratis di 2025. Dan seperti kita ketahui, pendidikan adalah pondasi bagi kemajuan generasi muda dan juga menjadi acuan ya bagaimana dalam satu provinsi itu maju dan tidaknya memang berdasarkan juga dari pendidikan. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan berbincang dengan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari fraksi PKB Dapil 4 Banten, Bapak Haji Ahmad Imron SE. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dewan? Baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyediakan waktu di sela-sela kesibukan akhir tahun yang lumayan cukup padat sepertinya. Lumayan Ya. Nah, kali ini kita akan membahas, ini juga salah satu mitra kerja begitu ya di Komisi 5 Pak Dewan ya. Kalau Komisi 5 fokusnya di apa saja nih Pak? Mitra Komisi 5 diantaranya adalah Dinas Pendidikan, kemudian Kesehatan, kemudian Kesra, Dinas Sosial, kemudian Pemberdayaan Perempuan, Ibu dan Anak, dan Kesra juga, dan lain-lain. Banyak ya, cukup banyak OPD menjadi mitra kerja di Komisi 5. Nah, ini juga menjadi prioritas begitu, salah satunya juga layanan-layanan dasar begitu ya, pendidikan terutama. Nah, ini di tahun ajaran baru di 2025, Gubernur Banten Bapak Andras Soni juga memberikan satu inovasi dan terobosan begitu, memberikan sekolah gratis untuk tingkat SMA, SMK, dan SKH untuk yang swasta. Nah, kalau untuk yang negeri kan memang sebelum-sebelumnya juga sudah ada program gratis. Nah, ini juga bagaimana pandangan dengan adanya realisasi kegiatan program sekolah gratis untuk swasta ini, Pak Dewan? Ya, yang pertama tentu kami di Komisi 5 sangat bersyukur atas keberpihakan provinsi terkait dunia pendidikan, yang hal ini di bawah naungan Dinas Pendidikan yaitu SMA dan SMK. Tentu wujud syukur ini bisa mengobati kegelisahan dan tentu minimnya secara akses masyarakat kita untuk memperoleh pendidikan. Dengan gebrakan Gubernur kita hari ini, pendidikan untuk SMA dan SMK swasta gratis, perlu kita syukuri. Nah, ini support ya, artinya dengan gagasan dengan menyediakan sekolah gratis untuk tingkat SMA, SMK, karena kewenangan untuk provinsi memang di sekolah menengah atas begitu ya Pak Dewan ya. Nah, artinya dari fungsi DPRD sendiri terkait dengan anggaran, bagaimana kesiapan anggaran, karena ini kan memang bukan hanya di tahun 2025-2026 saja, tapi juga mungkin di masa kepemimpinan Gubernur Banten ini akan terus berjalan. Bagaimana dari segi kesiapan anggaran untuk mendukung program ini? Undang-undang terkait penyediaan 20% untuk anggaran pendidikan, siogianya ini harus menjadi landasan kita bersama dalam mewujudkan pendidikan gratis sekaligus berkualitas. Tidak serta-merta mentang-mentang gratis kemudian menurunkan kualitas pendidikannya. Kita berharap pendidikan gratis ini tentu harus sejalan, seirama dengan peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Banten. Nah, efisiensi yang diterapkan kali ini tentu seyogianya pendidikan seyogianya yang kemudian dirasakan oleh masyarakat, khususnya para siswa, sebaiknya tidak mengurangi porsi, kemudian kualitas. Bila perlu memang untuk pendidikan sebaiknya yang dirasakan langsung, berdampak langsung kepada siswa, itu harus tetap berkelanjutan. Kita berkomitmen bahwa pendidikan ini kan kebutuhan dasar yang harus diterima oleh setiap warga negara. Tidak ada negara yang maju tanpa dimulai dengan pendidikan. Kita bisa berkaca ke beberapa negara yang
tingkat kualitas pendidikannya baik, dan itu tingkat kemajuan negaranya juga tentu akan berdampak baik. Artinya pemerataan pendidikan ini sangat penting untuk kemajuan dan pembangunan dengan SDM-SDM yang juga memiliki daya saing dan juga berkualitas begitu. Nah, kalau dari segi tadi anggaran begitu ya, artinya acuan dari pemerintah pusat 20% begitu ya, alokasi anggaran minimal atau maksimal itu Pak? Itu maksimal ya. Maksimal 20% ya dari alokasi anggaran. Nah, kemudian dari segi pemerataan, tadi sebelumnya tahun-tahun sebelumnya memang sering terjadi polemik, banyak SMK atau SMA swasta yang gulung tikar karena nggak kebagian siswa begitu. Pak Dewan, apakah ini juga menjadi jawaban dengan adanya sekolah gratis untuk SMA SMK swasta ini sendiri? Idealnya seperti itu. Akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tidak melulu harus kepada sekolah negeri. Memang undang-undang berkewajiban negara menyelenggarakan pendidikan. Tapi dengan teritorial dan keterbatasan negara untuk mewujudkan itu semua, tentu kita dibantu oleh pihak-pihak swasta dan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan. Nah, kalau peran negara saja kemudian sebagian diambil alih oleh masyarakat, tentu dunia pendidikan harusnya mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan sekolah-sekolah negeri. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama, terutama di Komisi 5. Tidak ada perbedaan atau dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Justru porsi negara harusnya memberikan porsi yang lebih besar kepada sekolah-sekolah swasta. Itu kan tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan pendidikan. Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2023 itu kan jelas. Kemudian di Undang-Undang Dasar nomor 31 Undang-Undang Dasar 31 itu kan juga jelas negara menjamin pendidikan bagi seluruh warga. Ya, ini menjadi hak ya bagi masyarakat terutama warga untuk mendapatkan pendidikan yang layak, terutama juga dengan hadirnya sekolah gratis untuk tingkat SMA SMK tanpa mengurangi dan kualitas ya, standarisasinya harus sama. Jadi kualitasnya juga sama dari sistem kurikulum dan juga tenaga pengajarnya seperti apa Pak Dewan? Kemampuan memenuhi standar sumber daya manusia di dunia pendidikan ini juga harusnya seiring dengan salah satu peningkatan kualitas pendidikan. Kalau pendidikan tanpa memperhatikan sumber daya pengajarnya sama saja bohong. Karena sumber ilmu itu kan adanya di guru. Kalau SDM tenaga kependidikannya kemudian tidak menjadi perhatian dari provinsi khususnya Dinas Pendidikan, bagaimana kita mau transfer ilmu dari guru kemudian ke murid. Tetap guru ke depan harus inovatif, inovasinya hebat, kemudian visioner, kemudian humble. Ini menurut saya seorang guru juga jangan sampai ada stigma di kalangan murid, oh gurunya killer. Nah, kita kan kebayang dulu sekolah, bagaimana transfer ilmu kalau guru dengan tampang yang sangar, kemudian tidak humble. Saya berharap humble ini juga menjadi salah satu prasyarat di tenaga kependidik. Berharap disukai agar transfer ilmunya kemudian enak, maksimal. Kita ini pernah jadi murid nih. Ibunya murid, saya pernah jadi murid. Menghadapi guru yang killer, belum apa-apa itu udah ketakutan. Transfer ilmunya jadi buyar malah. Pernah jadi murid nih. Ibunya murid, saya pernah jadi murid. Bukan berarti humble ini tidak berjarak antara murid dan guru. Tetap ada garis-garis yang tentu bahwa seorang guru ini juga wajib dihormati. Bukan berarti humble seenak seperti kayak temen gitu, seperti kayak kawan. Banyaklah ke depan
tenaga kependidikan menjadi salah satu yang wajib untuk ditingkatkan kualitasnya. Terus berinovasi. Dan jangan lupa, negara juga dalam hal ini Dinas Pendidikan juga harus memberikan reward kepada guru-guru yang berprestasi. Kan banyak tuh, terutama guru yang di pelosok, yang berbatasan, misalnya taruhlah di Cilograng dengan Sukabumi, kemudian di Pandeglang, kemudian di Tangerang paling pojok. Nah, ada sentuhan penghargaan atau reward bagi tenaga pendidikan yang berprestasi. Biar mereka ngajarnya juga semangat. Ini menyangkut nasib masa depan anak-anak kita. Yang kaitannya nanti dengan masa depan Provinsi Banten ke depan. Kita ingin menghadirkan generasi-generasi yang berkualitas di Banten ini, yang dimulai dari gurunya yang betul-betul membimbing kualitas berprestasi lah, kualitas tenaga pendidikannya yang paling top, kemudian melahirkan siswa-siswi yang top juga lah. Kemudian melahirkan siswa-siswi yang ini kan bagian dari kehadiran negara, bahwa negara hadir bukan hanya di perkotaan, di dunia pendidikan. Ada hak warga negara dalam dunia pendidikan, ada kewajiban negara dalam pendidikan, ada fungsi negara juga dalam pendidikan. Ini ya, fungsi negara dalam pendidikan, ada fungsi negara juga dalam pendidikan. Ini ya, fungsi hadirnya. Ada kewajiban negara dalam pendidikan, ada fungsi negara juga dalam pendidikan. Ini ya, fungsi hadirnya. Ada kewajiban negara juga dalam pendidikan. Ada kewajiban. Sebaiknya begitu. Jangan sampai ini mengganggu dunia pendidikan. Apalagi menurunkan tingkat kualitas pendidikan. Tidak boleh kita mengawal dengan serius bahwa pendidikan tetap harus berkualitas. Mau berapapun anggaran yang diberikan oleh negara, tapi pendidikan jangan sampai kendor. Itu kan di Dinas Pendidikan ada yang menyangkut berdampak langsung ke murid, ada yang tidak berdampak langsung. Nah, berdampak tapi jangka panjang lah misalnya. Tapi yang berdampak langsung dengan tanpa mengurangi kualitas di dunia pendidikan, saya rasa wajib kita. Yang berdampak langsung pendidikan, saya rasa wajib kita kawal. Pendidikan, saya rasa wajib kita kawal. Ya, salah satu upaya negara untuk pendidikan gratis dirasakan oleh siswa, salah satunya kan lewat transfer langsung. Ini meminimalkan potensi kebocoran yang ada. Saya rasa itu bagus. Nah, tinggal kita kemudian mengawasi. Masyarakat juga perlu aware lah. Perlu sadar, perlu peduli bahwa kalau sudah diterima uangnya ya kemudian bayarkan, atau misalnya sesuaikan dengan porsinya. Jangan setelah menerima uang kemudian untuk yang lain mengganggu dunia pendidikan. Ini kewajiban bersama, tanggung jawab kita bersama. Kesadaran ini juga penting, bukan hanya ditumbuhkan oleh sekolah, tapi juga oleh seluruh masyarakat beserta putra-putrinya. Gitu. Sekolah, tapi juga oleh
Itu saya rasa. Ini ya. Tumbuhkan oleh kita kawal terus nanti kita kawal betapapun memang belum sepenuhnya ini merata. Tentu ini adalah awal yang baik. Provinsi Banten menghadirkan sekolah gratis dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa yang ada di Provinsi Banten. Gitu. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa yang ada di Provinsi Banten. Ada 2 angkatan, tentu anggaran juga jauh lebih besar. Secara negara mau tidak mau, siap tidak siap harus menyiapkan. Kita ini membangun negara ini harus punya skala prioritas. Tidak bisa menghamburkan uang negara dengan hal-hal yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Kalau pendidikan kan berdampak. Betul. Aksesnya berdampak langsung kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Orang tua jadi ringan, murid bisa merasakan sekolah gratis. Nah, yang paling penting juga sekolah kalau sudah mendapatkan program gratis, jangan juga memungut. Ada pungutan tambahan. Pungutan tambahan. Sekolah ini tidak boleh. Nah, ini juga perlu kita awasi sekolah-sekolah yang maaf tanda kutip agak nakal gitu loh. Iya, kurang apa lagi negara ini kalau kemudian kesadaran sekolahnya juga kurang. Saya rasa semua sekolah yang mendapatkan program gratis ini seyogianya untuk tidak memungut yang di luar kemampuan siswa lah. Saya rasa semua sekolah yang mendapatkan program gratis ini seyogianya untuk tidak memungut yang di luar kemampuan siswa lah. Saya rasa semua seyogianya untuk tidak memungut yang di luar kemampuan. Pendidikan ini kan kewajiban kita bersama. Dewan dalam hal ini mengawasi. Ada di dalamnya juga Dewan Pendidikan yang harusnya juga dilibatkan. Nah, Dewan Pendidikan yang diisi dalamnya banyak akademisi-akademisi yang mumpuni. Nah, karena beberapa waktu yang lalu kita juga rakor dengan Dewan Pendidikan Provinsi Banten. Itu gagasannya juga luar biasa. Nah, kita awasi mulai pelaksanaan, kemudian ketika terjadi penyimpangan pada prakteknya tentu kita akan awasi. Mungkin tidak, namanya program baru berjalan, pasti tidak mulus 100%. Tapi niat Provinsi Banten untuk menghadirkan pendidikan gratis sampai kapanpun kita akan wajib mendukungnya. Berjalan, tapi niat berjalan, keluhan sekolah-sekolah swasta. Karena juga saya bergelut di dunia pendidikan sama. Salah satu keluhan yang dialami oleh sekolah-sekolah swasta yaitu masih ada ketimpangan terkait sarana prasarana dan fasilitas dibandingkan sekolah-sekolah negeri. Padahal tujuannya sama, kemudian dua-duanya dijamin oleh undang-undang. Kewajiban negara diambil alih oleh masyarakat penyelenggara pendidikan swasta. Harusnya pendidikan swasta juga tidak boleh dibedakan terkait bantuan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang yang lainnya. Nah, kalau sekolah-sekolah elit, dia mandiri, mungkin secara finansialnya kuat, tapi ini sekolah elit, dia mandiri, mungkin secara finansialnya kuat, bentuk kehadiran negara, dalam hal ini Provinsi Banten, wajib memberikan sarana prasarana fasilitas yang tentu harus sama dengan sekolah negeri. Dan kalau tidak, percepatan pendidikan di Provinsi Banten juga akan mengalami ketimpangan.
kita jujur saja, ada berapa sekolah SMA sih di Provinsi Banten? Ada berapa SMK sih di Provinsi Banten? Seimbang nggak dengan tiap angkatan SMP, MTS kelulusan? Jauh, masih belum. Daya tampungnya nggak cukup. Kalau tidak ada peran swasta, mau kemana mereka larinya? Maka kan wajar kalau kemudian negara memberikan perhatian serius terkait sarana prasarana, penunjang pendidikan lainnya. Mungkin bisa bertahap ya. Ya bertahap lah, bertahap. Dari segi anggaran, Bertahap. Bertahap. Saya percaya di bawah kepemimpinan Pak Andra Soni, gubernur kita, dunia pendidikan di Provinsi Banten akan menjadi gemilang. Di bawah kepemimpinan Pak Andra Soni, gubernur kita, dunia pendidikan di Provinsi Banten akan menjadi gemilang. Amin, amin. Saya percaya di bawah kepemimpinan Pak Andra Soni. Kepemimpinan boleh berganti, tapi peningkatan kualitas pendidikan yang sudah bagus wajib dilanjutkan. Ya, karena ini bukan persoalan politik semata, ini bukan persoalan suka tidak suka, ini persoalan menciptakan generasi bangsa yang unggul di Provinsi Banten. Nah, satu lagi, karena saya berangkat dari pesantren, nih sekolah-sekolah SMA dan SMK yang berbasis pesantren juga harus mendapatkan porsi yang lebih. Interaksi saya dengan pesantren-pesantren yang di dalamnya menyelenggarakan pendidikan SMA dan SMK ini kadang jarang disentuh. Nah, ini perlu sentuhan khusus santri-santri SMU dan SMK yang berbasis pesantren. Dan soal kualitas kita tidak bisa menutup sebelah mata. Lebih banyak yang unggul yang lulusan pesantren, termasuk saya hari ini. Betul. Lulusan pesantren. Kalau kualitas kita tidak bisa pesantren, termasuk saya. Jangan sampai sekolah swasta kita tidak bisa negeri terus, tapi yang berbasis pesantren juga terus pesantren, termasuk saya hari ini. Gitu. Jangan sampai sekolah swasta kita tidak bisa terus atau sekolah negeri terus, tapi yang berbasis pesantren. Kepada seluruh masyarakat Banten dan seluruh generasi-generasi bangsa, kali ini pemerintah Provinsi Banten menghadirkan sekolah gratis. Manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Sungguh-sungguh belajar. Ada pepatah mengatakan man jadda wa jadda. Siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan berhasil. Terus kalau untuk generasi muda, generasi bangsa, tunas-tunas bangsa di Provinsi Banten, kalau Anda tidak kuat dengan lelahnya belajar, suatu saat Anda akan merasakan pedihnya kebodohan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda akan merasakan pedihnya kebodohan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. B, Dapil 4 Amin, Banten, Kabupaten Tangerang. B, Dapil 4. Sehat selalu Pak dan diberikan selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.